teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan salah satu materi perkuliahan yang kalian tunggu-tunggu, yaitu logika matematika. Tepatnya yaitu statisviable. Sebelumnya, aku Adam Supekti dengan NIM 25040300015. Aku Setianingsi dengan NIM 25040300034. Aku Lisa Rafaela Mutakin dengan NIM 25040300004. Aku dengan Putri Hanifah Lofi dengan NIM 25040300032. Aku Finsa Zahra dengan NIM 25040300026. Yuk, daripada kita kelamaan, langsung ke videonya. Simak baik-baik ya videonya. Oke teman-teman, gimana nih kabar kalian? Kita mulai ya. Untuk proyek akhir ini kita harus selesai tepat waktu. Yuk semuanya fokus. Hai Num, semangat banget. Kamu udah lihat soalnya kayak gimana? Oh iya, aku belum sempat lihat. Aku coba share screen soalnya ya. Hah? Fokus. Aku baru lihat simbol dalam kurung nih ya. P atau Q atau negasi R aja. Udah pingin banget rasanya buat live meeting. Udahlah, santai Li. Logika itu simpel kok. Tinggal pakai feeling gak sih? Hey, feeling itu buat milih laku, bukan buat ngerjain proposisi. Halo semua. Aduh, kok kalian pada tegang gitu sih? Baru mulai loh. Nis, kita tuh pusing. Tugasnya tuh nyuruh buat nyari proposisi itu satisfiable atau enggak. Tapi ya jujur, otakku tuh udah unsatisfiable. Waktu pertama masuk meeting, waktu menit pertama. Iya, aku baca soal ini aja rasanya tuh pengen cleanin juga. Aku jadi tiap screen tau gak sih? Ayo kita pahami dulu maksud dari isi soalnya. Determine whether each of these compound proposition is satisfiable. Tentukan apakah masing-masing proposisi majemuk ini dapat dipenuhi. P atau Q atau negasi R dan P atau negasi Q atau negasi S dan P atau negasi R atau negasi S dan negasi P atau negasi Q atau negasi S dan P atau Q atau negasi S. Ya Allah, ini rumus apa resep obat? Duh. Aku udah coba-coba sih kayak buat nebak jawabannya kayak gimana. Tapi kok makin ditebak makin salah ya. Kayak sekali nebak tuh semua baris malah false. Aku bahkan udah bikin catatan kayak mungkin proposisi ini tuh nggak mau kalau kita ngerti. Daripada kita nggak ngerti-ngerti tentang isi soalnya, gimana kalau kita pahami dulu mulai dari pengertiannya deh. Iya bener juga sih ya, kan kita jadi punya sedikit gambaran buat nyelesain ini soal. Oke deh, aku coba buat kayak share pengertiannya ya. Tapi sebelumnya, buat menentukan apakah kalimat logika dari soal tersebut itu satisfiable atau bukan, kita harus mengingat rumus operasi logika dasar matematika. Dan ini tuh ada 5. Jadi operasi yang pertama ada konjungsi, simbolnya P dan Q, hanya benar jika keduanya benar. Yang kedua ada disjungsi, simbolnya P atau Q, asal ada satu saja yang benar, hasilnya benar. Lalu yang ketiga ada implikasi, jika P maka Q, hanya salah jika anteseden P benar dan konsekuen Q salah.
Yang keempat ada B-implikasi. P, jika dan hanya jika Q hanya benar jika nilai keduanya sama, yaitu benar-benar atau salah-salah. Dan yang kelima, yang terakhir ada negasi, bisa disebut juga dengan ingkaran. Jika P benar, maka negasi P salah. Kemudian, mengutip dari buku Discrete Mathematics and its Application karya Kenneth H. Rosen, definisi dari satisfiable yaitu a compound proposition is satisfiable if there is an assignment of truth values to its variables that makes it true. That is, when it is a tautology or a contingency. Yang artinya, sebuah kalimat logika proposisi majemuk dikatakan satisfiable atau dapat dipenuhi jika ada setidaknya satu cara untuk mengatur nilai benar atau salah pada variabel kalimat logika yang membuat hasil akhirnya menjadi benar. Yang artinya, kalimat logika tersebut bisa berupa tautologi atau kontingensi. Jadi intinya tuh yang penting tuh kita buat kemungkinan nilai PQR supaya sedikitnya ada satu baris yang hasil kebenarannya tuh true ya. Iya gitu. Tapi gimana cara kita nyelesainnya? Loh, ini nih di bukunya Rosen udah ada nih penjelasannya. Bentar ya, aku share screen. Nah, itu tuh pada lihat kan? Oh gitu. Oke, aku paham. Berarti maksudnya tuh di sini kita cari suatu kemungkinan nilai PQR yang nanti nilai kebenaran akhirnya itu bakal bernilai true. Gitu kah? Oke ya. Oke, aku coba. Kalau semisal aku punya P bernilai true diataukan sama Q yang bernilai false, diataukan lagi dengan R yang bernilai false, maka nilai kebenaran itu akan menghasilkan true. Oke. Coba ya. Aku masukin ke soal ini. Di soal kan P atau Q atau negasi R. Kalau kita misalin P ini bernilai true dan Q ini bernilai true dan negasi R-nya true, dan R-nya true, negasi R-nya false, kalau diataukan maka nilai kebenarannya tetap true. Kalau negasi R-nya bernilai true, akan menghasilkan true juga. Coba kalau Q-nya bernilai false, negasi R-nya bernilai false, karena P ini bernilai true, maka nilai kebenarannya tetap true. Kalau negasi R-nya ini true, maka nilai kebenarannya juga true. Di sini kalau P-nya bernilai true, maka nilai akhirnya true semua. Coba ganti P-nya ini bernilai false ya. Kalau P-nya bernilai false diataukan dengan Q yang bernilai true dan diataukan dengan negasi R yang bernilai false, maka hasilnya tetap true. Kalau negasi R-nya true, maka hasilnya tetap true juga. Kalau
P-nya bernilai false, Q-nya bernilai false juga, dan negasi R-nya bernilai false, hasil atau PQ negasi R itu nilai kebenarannya bakal false. Ada satu false. Coba kalau yang negasi R-nya true, maka hasil akhirnya true. Tapi di sini cuma ada satu false. Ini tuh kita harus nyari terus semua atau gimana sih? Kan minimal satu ya. Tapi ini baru satu sisi, belum yang lainnya. Gantian yuk, kamu kayak udah ngerjain dari tadi. Coba kamu lanjutin deh, Nom. Aku pusing. Nah, sekarang berarti giliran aku yang P atau negasi Q atau negasi S. Yang pertama pakai P bernilai true. Dia tahukan dengan negasi Q yang bernilai false dan negasi S bernilai false. Berarti hasil dari P atau negasi Q atau negasi S-nya itu true. Kemudian ketika negasi S-nya true, hasilnya juga tetap true. Terus ketika P atau negasi Q dengan P bernilai true, negasi Q-nya true, negasi S-nya bernilai false, maka hasil nilai kebenaran dari P atau negasi Q atau negasi S-nya itu true. Ketika negasi S-nya true, hasilnya juga tetap true. Jadi hasil dari P atau negasi Q atau negasi S ketika P bernilai true itu true semua. Sekarang kita coba yang P atau negasi Q atau negasi S dengan P bernilai false. Dia tahu kan dengan negasi Q yang bernilai false, dia tahukan lagi dengan negasi S yang bernilai false, itu hasilnya false. Ketika negasi S-nya true, hasilnya akan true juga. Terus P bernilai false, dia tahukan dengan negasi Q yang bernilai true, dia tahukan dengan negasi S yang bernilai false, maka hasilnya akan true. Ketika negasi S-nya true, maka hasil dari P atau negasi Q, negasi S-nya itu true juga. Jadi hasil dari P atau negasi Q atau negasi S-nya ketika P bernilai false itu hasilnya akan menghasilkan satu false. Sedangkan P atau negasi Q atau negasi S ketika P bernilai true itu akan menghasilkan nilai kebenarannya semuanya true. Aduh, kok tapi kita ngerjain dari tadi kok kayak gak selesai-selesai ya, kayak susah banget gitu loh kita nyari satu-satu kemungkinan-kemungkinan nilai ini. Kiranya ada cara lain gak sih? Mesti tau gak ngerjain ini dari logika. Duh,
aku juga bingung nih. Gimana ya? Oh, apa kita coba panggil Adam ya? Dia kan jago banget tuh. Siapa tahu bisa kasih solusi buat kita, ya kan? Iya juga. Coba deh aku starling ke dia ya. Halo teman-teman, maaf ya aku telat. Kalian butuh bantuan logika matematika ya? Adam, tolongin. Kita mau nugas tapi mental kita hampir down. Pusing. Wah, kelihatannya nih dari raut wajah kalian ini udah pada bingung ya. Gimana caranya menyelesaikan soal tersebut? Ya, coba share screen dulu biar teman-teman juga bisa lihat. Kita tuh udah pusing 7 keliling, tapi belum aja bisa kayak garapnya gitu loh. Nih, tugasnya. Tentukan apakah proposisi berikut satisfiable. Tapi udah butek kita. Ini mah gampang. Kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Tabel apa lagi itu? Ya, tabel kebenaran itu kayak memaparkan semua kemungkinan nilai P, Q, R. Nah, terus nanti kita lihat hasilnya true atau false. Iya, betul. Wah, daripada kelamaan, yuk kita langsung menyelesaikannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi yang sederhana. Kita lanjut ya ke soal. Nah, di soal tentunya memiliki kalimat majemuk. Nah, kita disuruh menentukan apakah kalimat majemuk tersebut itu satisfiable ataupun tidak. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, untuk kalimat majemuk tentunya memiliki proposisi elementer. Nah, apa sih proposisi elementer itu? Nah, proposisi elementer itu yang ini, yang P, Q, R, dan S itu dinamakan dengan proposisi elementer. Nah, sekarang kita akan mencari variasi nilai kebenaran secara sistematis dari tiap-tiap proposisi elementer. Nah, jadi dengan mengikuti rumus 2 pangkat N, di mana duanya diperoleh dari mana, Kak? Diperoleh dari true atau false. Ya, makanya ada 2. Nah, pangkat N-nya tuh yang apakah? Yaitu jumlah dari proposisi elementer. Nah, proposisi elementer di sini ada 4, yaitu P, Q, R, S. Jadi kita dapat menggunakan rumus tersebut, yaitu 2 pangkat N, maka 2 pangkat 4, di mana 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi, kita memiliki 16 variasi nilai kebenaran secara sistematis yang diperoleh dari 2 pangkat N, yang dimana N-nya itu banyaknya proposisi elementer. Mana P itu ada 8 true, kemudian disusul dengan 8 false. Untuk Q-nya, kita memiliki 4 true, kemudian disusul dengan 4 false, kemudian disusul dengan 4 true, dan yang terakhir disusul dengan 4 false. Untuk yang R, kita memiliki 2 true, kemudian disusul dengan 2 false, kemudian disusul dengan 2 true, kemudian 2 false, kemudian 2 true, kemudian 2 false, kemudian 2 true, dan yang terakhir 2 false. Untuk yang S, kita memiliki true false, 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 dan true false. Kita lanjut ke soalnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soalnya. Nah, jadi di kalimat majemuk tentunya memiliki klausa-klausa. Nah, untuk mempermudahkan pengerjaan, kita akan membahasnya per klausa. Klausa yang pertama itu ada P disjungsi Q disjungsi negasi R. Nah, untuk langkah yang pertama, kita masukkan variasi nilai kebenaran secara sistematis dari tiap-tiap proposisi elementer, yaitu pada P, Q, dan R. Nah, diperoleh seperti pada tabel tersebut. Kemudian kita akan mengoperasikan
proposisi elementer P, Q, R. Yang pertama yaitu operasi logika matematika negasi. Jadi negasi itu apa? Jadi negasi, jika kita memiliki nilai kebenaran true dinegasikan, maka akan menjadi false. Begitupun sebaliknya, ketika kita memiliki nilai kebenaran false, maka jika dinegasikan akan menjadi true. Nah, untuk variasi nilai kebenaran pada R sudah diperoleh, maka ketika dinegasikan yaitu kebalikan dari variasi nilai kebenaran dari R diperoleh pada kolom ke-5 yang berwarna merah. Kemudian kita akan mengoperasikan P disjungsi Q. Nah, untuk operasi logika matematika disjungsi itu berbunyi ketika P disjungsi Q bernilai benar jika P bernilai benar atau Q bernilai benar atau keduanya itu yaitu P dan Q itu bernilai benar. Nah, P disjungsi Q itu bernilai salah hanya ketika P dan Q itu bernilai salah. Jadi ketika ada true disjungsi true maka menghasilkan nilai kebenaran true. True disjungsi false maka tetap true. False disjungsi true tetap true. False disjungsi false maka akan menghasilkan false. Nah, kita akan mencari pola-pola tersebut pada P disjungsi Q. Ya, jadi true disjungsi true maka akan menghasilkan true. Ya, true disjungsi true maka akan menghasilkan true, yaitu yang berada pada kolom kedua yang berwarna biru. Nah, dari pola tersebut ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 pola yang sama yaitu true disjungsi true akan menghasilkan true. Kemudian kita akan mencari pola true disjungsi false maka akan menghasilkan true, yaitu pada baris ke-5, 6, 7, 8. Sekarang kita akan mengoperasikan false disjungsi true maka akan menghasilkan true, yaitu pada baris ke 9, 10, 11, dan 12. Kemudian kita akan mencari pola false disjungsi false maka akan menghasilkan false, yaitu pada baris ke 13, 14, 15, dan 16. Nah, dari P disjungsi Q ini setelah kita operasikan hasilnya itu berada di pada kolom kedua yang berwarna biru ini. Nah, ini hasilnya. Kemudian dari hasil ini kita akan operasikan dengan menggunakan operasi disjungsi dengan negasi R. Nah, dengan mengikuti pola yang sama seperti tadi, maka kita akan menghasilkan pada kolom ke-4 ya, hasil dari proposisi komposit P disjungsi Q dioperasikan menggunakan operasi disjungsi dengan negasi R, yaitu hasilnya pada kolom ke-4. Nah, ini. Jadi untuk klausa pertama ini kita sudah kita sudah menemukan hasilnya yaitu pada kolom ke-4 yang berwarna biru ini. Oke, kita lanjut ya ke klausa yang kedua. Oke, sekarang kita akan lanjut ke klausa yang kedua. Nah, untuk klausa yang kedua kita memiliki P disjungsi negasi R disjungsi negasi S. Nah, langkah yang pertama yaitu sama kayak yang langkah sebelumnya, yaitu kita masukkan variasi nilai kebenaran secara sistematis dari tiap-tiap proposisi elementer, yaitu pada P, Q, dan S. Nah, maka kan setelah dimasukkan seperti yang pada di tabel ini, untuk P, ini Q-nya, dan ini S-nya. Kemudian kita akan operasikan proposisi elementer tersebut. Operasi yang pertama yaitu adalah negasi. Ya, kita memiliki negasi Q dan juga negasi S. Nah,
untuk negasi, yaitu sama kayak yang tadi, jika kita memiliki nilai kebenaran berupa true, dinegasikan maka hasilnya akan false. Begitupun sebaliknya, ketika kita memiliki nilai kebenaran berupa false, maka jika dinegasikan, hasilnya akan true. Nah, untuk I-nya, kita sudah memiliki variasi nilai kebenaran, sudah dicantumkan, terus kita negasikan, yaitu hasilnya berada pada kolom ketiga yang berwarna merah ini. Nah, kemudian untuk yang S juga sama, akan menghasilkan pada kolom ke-6. Nih, yang berwarna merah juga sama. Kemudian kita akan operasikan P disjungsi negasi Q. P disjungsi negasi Q. Nah, untuk operasi logika matematika disjungsi itu ketika P, misalkan P disjungsi Q, ya, itu bernilai benar jika P bernilai benar atau Q bernilai benar ataupun keduanya bernilai benar. Berarti ketika P true atau disjungsi true akan menghasilkan nilai kebenaran berupa true. True disjungsi false maka akan menghasilkan nilai kebenaran berupa true. False disjungsi true akan menghasilkan nilai kebenaran berupa true. Nah, jika keduanya false maka hasil nilai kebenarannya berupa false. Berarti ketika false disjungsi false menghasilkan nilai kebenaran false. Ya, kita akan mencari pola-pola yang seperti itu. Yang pertama, untuk true disjungsi false. Ya, maka akan menghasilkan nilai kebenaran berupa true. Yaitu pada baris pertama, ya kan? Baris pertama ini. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian keempat. Nah, true disjungsi false maka akan menghasilkan true, yaitu pada baris 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita akan mencari pola true disjungsi true menghasilkan nilai kebenaran berupa true, yaitu pada baris ke 5, 6, 7, 8. Kemudian kita akan mencari nilai kebenaran. Kita akan mencari false disjungsi false akan menghasilkan false, yaitu pada baris ke 9, 10, 11, dan 12. Kemudian kita akan mencari false disjungsi true akan menghasilkan true, yaitu pada baris ke 13, 14, 15, dan 16. Kemudian dari hasil P disjungsi negasi Q, kita akan operasikan dengan negasi S dengan menggunakan operasi logika matematika apa? Operasi logika matematika berupa disjungsi. Nah, jadi hasil P atau negasi Q yang dimana hasil tersebut dinamakan dengan proposisi komposit, kita disjungsikan dengan negasi S. Dengan mengikuti pola yang sama, maka akan dihasilkan pada kolom ke-5. Ini hasilnya untuk proposisi komposit P disjungsi negasi Q disjungsikan dengan negasi S. Nah, ini hasilnya. Ya. Nah, jadi kita sudah memiliki hasil nilai kebenaran pada klausa kedua, yaitu pada kolom ke-5. Nah, kita lanjut ke klausa yang ketiga. Nah, untuk klausa yang ketiga juga sama. Langkah yang pertama, kita memasukkan terlebih dahulu variasi nilai kebenaran secara sistematis dari tiap-tiap proposisi elementer, yaitu pada P, di sini P, R, dan S. Nah, untuk langkah yang kedua, kita operasikan. Operasi yang pertama kita negasikan. Kita di sini memiliki negasi R dan negasi S. Nah, seperti yang sama caranya seperti sebelumnya, maka kita akan menghasilkan negasi R itu pada kolom ke-3 dan negasi S pada kolom ke-6. Nah, kemudian setelah kita operasikan negasi R dan negasi S, kita akan operasikan P disjungsi negasi R. Nah, dengan mengikuti langkah yang sama seperti sebelumnya, maka P
disjungsi negasi R dihasilkan pada kolom kedua ini. Nah, kemudian setelah itu, untuk hasil dari P disjungsi negasi R, kita disjungsikan dengan negasi S. Nah, maka akan menghasilkan pada kolom ke-5. Nah, yang ini. True, 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 false, true, 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 false, true, true, true. Nah, jadi kita sudah memiliki hasil nilai kebenaran atau dari klausa ketiga, yaitu P disjungsi negasi R disjungsi negasi S. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kita, yaitu Denisa. Oh, aku udah paham. Sini aku coba lanjutin. Kita akan melanjutkan untuk klausa yang keempat dan kelima. Dengan bunyi klausa yang keempat yaitu negasi P atau negasi Q atau negasi S. Nah, untuk kemungkinan dari variabel proposisi negasi P atau negasi Q atau negasi S telah didapatkan dari klausa-klausa yang sebelumnya, yaitu dengan negasi P false sebanyak 8 kali, kemudian true sebanyak 8 kali. Untuk negasi Q yaitu false sebanyak 4 kali, kemudian true 4 kali, false 4 kali, dan true lagi 4 kali. Sedangkan untuk negasi S yaitu false, true, sampai selesai. Nah, kemudian kita akan mengoperasikan variabel-variabel ini dengan menggunakan operasi logika matematika disjungsi, yaitu nilai dari variabel proposisi ini akan bernilai false jika keduanya itu false, lainnya pasti T. Bisa kita lihat di sini, misalkan saja false atau false maka akan menjadi false. Sedangkan true atau false akan menjadi true. Atau true akan menjadi true. Nah, hasil yang telah kita peroleh ini kita operasikan lagi menggunakan operasi logika matematika disjungsi dengan negasi S. Akan memperoleh hasil seperti berikut. Itu false atau false menjadi false, true atau false menjadi true, true atau true menjadi true. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk tabel yang kelima atau klausa yang kelima, yaitu dengan bunyi P atau Q atau negasi S. Nilai kemungkinan dari P, Q atau negasi S adalah sebagai berikut. Dengan P yaitu true sebanyak 4 kali dan false sebanyak 4 kali. Sedangkan untuk Q yaitu true sebanyak 4 kali, false sebanyak 4 kali, true sebanyak 4 kali, dan false lagi 4 kali. Sedangkan untuk negasi S yaitu dimulai dari false, true, dan seterusnya. Nah, kita akan operasikan variabel ini dengan menggunakan disjungsi, yaitu P atau Q akan menghasilkan true atau true akan menjadi true, false atau true akan menjadi true, false atau false akan menjadi false. Nah, hasil dari P atau Q ini kita disucikan lagi dengan negasi S. Bisa dilihat teman-teman, true atau false akan menjadi true, true atau true menjadi true, dan false atau false menjadi false. Nah, nilai dari kelima klausa ini telah kita dapatkan. Nah, kita akan mengoperasikan nilai-nilai kebenaran yang telah didapatkan dari kelima klausa ini dengan menggunakan logika matematika. Nah, di sini di soal diminta yaitu logika matematika konjungsi. Nah, kunci dari operasi logika matematika konjungsi atau perangkai dari N atau dan ini adalah sebagai berikut. Pada tabel kebenaran konjungsi hanya ada satu nilai true jika pasangan tersebut keduanya bernilai true, lainnya pasti false. Bisa dilihat untuk tabelnya. Kita perhatikan untuk hasil dari klausa yang pertama dan kedua. Kita akan operasikan dengan operasi logika matematika konjungsi seperti yang diminta. Dengan hasilnya itu
true dan true menjadi true dan false menjadi false. Nah, hasil dari klausa pertama dan kedua ini kita akan operasikan lagi dengan operasi logika matematika konjungsi dengan klausa yang ketiga, yaitu dengan hasil sebagai berikut. True dan true menjadi true, false dan false menjadi false, false dan true menjadi false. Seperti itu. Nah, hasil ini kita operasikan lagi dengan klausa yang keempat dengan operasi logika matematika konjungsi lagi, karena di sini diminta konjungsi. Tahu dan. True dan false menjadi false, false dan true menjadi false, true dan true menjadi true. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu hasil yang kita peroleh barusan ini kita akan operasi logika matematika konjungsi lagi dengan klausa yang kelima, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah sebagai berikut. False dan true menjadi false, kemudian true dan true menjadi true, false dan false menjadi false. Nah, dari tabel tadi yang klausa dan hasilnya bisa kita lihat lebih lengkapnya ada di sini. Kemudian, karena tadi di soal diminta apakah kalimat majemuk ini dapat dipenuhi atau satisfiable, mari kita perhatikan apakah ada satu baris yang hasil akhirnya menghasilkan nilai true. Oh, ternyata ada teman-teman. Di baris kedua yaitu true dan true dan true dan true akan menjadi true. Nah, artinya adalah tabel ini merupakan tabel yang satisfiable. Selain itu, kalimat logika ini termasuk dalam proposisi kontingensi, yaitu pernyataan proposisi yang nilai kebenarannya bisa true atau benar dan salah atau false, tergantung pada nilai kebenaran dari proposisi penyusunnya. Nah, kesimpulannya teman-teman, tabel tersebut merupakan tabel yang satisfiable karena ada minimal satu baris yang menghasilkan nilai true. Setelah kita bikin tabelnya, kalau misalnya ada satu aja kayak baris yang nilai hasilnya tuh true, berarti proposisinya itu satisfiable ya? Jadi cukup ada satu kondisi dia benar. Iya, kita tuh kayak nggak perlu nyari semuanya gitu loh. Yang penting tuh kita cuma nyari satu true aja. Kalau misalnya semua barisnya itu false, berarti itu artinya unsatisfiable, kayak gitu. Iya, itu yang bikin tugas ini sebenarnya nggak seserem mukanya. Iya ya, kayak main puzzle. Kok tadi kita kayak malah mau nyerah sih? Ya karena tadi tuh otak kita aja yang belum upgrade ke mode tabel, iya gak sih? Oh iya, karena kita semua udah paham, aku pengen nyoba nyimpulin ya. Jadi, kalau singkatnya itu, satisfiable itu proposisi yang bisa bernilai benar dalam minimal satu kombinasi nilai kebenaran. Jadi, cara buat ngeceknya itu pakai tabel kebenaran aja, karena bisa. Begitu kalian ketemu satu true, selesai deh. Oke, tugas sudah aman nih. Akhirnya aku bisa nonton. Sekarang siapa nih yang mau screenshot buat dikumpulin nih tugasnya? Biar aku aja, tenang aja. Kamera zoom aku mah gak bakal burik dah. Oke teman-teman, jadi setelah melihat video penjelasan tadi, kamu sekarang udah ngerti kan tentang apa itu satisfiable dan bagaimana cara penyelesaian dari satisfiable itu. Sekian dari kelompok kami. See you.